Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayandira dari kelas A118. Nah, di sini saya berkesempatan untuk bisa menjelaskan ataupun memaparkan perihal salah satu model pembelajaran. Nah, untuk model pembelajarannya sendiri itu ada model pembelajaran Value Clarification Technique atau biasa disingkat dengan VCT. Nah, tahukah kalian model pembelajaran VCT itu apa? Nah, model pembelajaran Value Clarification Technique adalah model pembelajaran di mana peserta didik akan dituntut atau diarahkan untuk bisa mengeluarkan nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya. Nah, dengan model VCT ini, anak akan lebih memahami nilai-nilai positif yang ada di dalam dirinya, sehingga anak akan lebih menghargai nilai-nilai tersebut dengan baik. Nah, kemudian ada karakteristik model pembelajaran Value Clarification Technique, yaitu model pembelajaran sikap di mana proses penanamannya itu melalui sebuah analisis nilai-nilai yang sudah tertanam di dalam diri anak sebelumnya diselaraskan dengan nilai-nilai yang baru akan ditanam. Nah, selanjutnya itu ada tujuan-tujuan dari proses model pembelajaran Value Clarification Technique. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesadaran siswa perihal nilai-nilai, sehingga nilai-nilai tersebut dapat dijadikan dasar pijak untuk dapat menentukan target nilai yang ingin dicapai. Nah, yang kedua itu ada menanamkan kesadaran kepada siswa mengenai nilai-nilai baik tingkat maupun sifat yang positif yang kemudian dapat diterapkan secara nyata oleh siswa sebagai sebuah peningkatan bagi siswa ataupun sebagai sebuah target penilaian. Yang ketiga itu menanamkan nilai-nilai tertentu kepada siswa dengan cara yang rasional ataupun logis, sehingga nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh siswa dan pada akhirnya nilai-nilai tertentu dapat diterima melalui proses kesadaran moral, bukan kewajiban moral. Yang keempat itu melatih siswa untuk mampu menerima nilai-nilai yang ada di dalam dirinya dan mampu menerima nilai-nilai yang ada di dalam diri orang lain. Kemudian menerima serta mengambil keputusan terhadap suatu persoalan yang berhubungan dengan pergaulannya atau di kehidupannya sehari-hari. Nah, kemudian itu ada langkah-langkah model pembelajaran Value Clarification Technique. Di sini ada 7 tahapan atau 7 langkah yang dirangkum ke dalam 3 tingkatan. Apa saja itu? Nah, yang pertama itu ada tingkat kebebasan memilih. Di dalam tingkat kebebasan memilih ini ada 3 tahapan atau 3 langkah, yaitu tahapan atau langkah yang pertama itu anak dapat memilih secara bebas atau peserta didik itu diberi kesempatan untuk bisa memilih secara bebas pilihan yang menurutnya baik. Nah, langkah atau tahap yang kedua yaitu anak diberi beberapa sikap atau alternatif untuk bisa memilih sikap yang menurutnya baik. Nah, tahap atau langkah yang ketiga yaitu siswa menentukan satu pilihan setelah adanya sebuah analisis, di mana nantinya anak akan mengetahui sebab akibat dari apa yang mereka pilih. Nah, kemudian masuk ke tingkatan yang kedua, yaitu tingkat menghargai, di mana dalam tingkatan ini memiliki 2 tahapan atau 2 langkah. Nah, tahapan yang pertama yaitu anak akan merasa senang dan bangga dengan hasil pilihannya, sehingga nilai tersebut dapat menjadi integral pada dirinya. Nah, tahap atau langkah yang kedua yaitu menegaskan bahwa nilai tertentu menjadi integral dari dirinya di depan umum. Artinya bahwa nilai tersebut adalah menjadi pilihan siswa, sehingga seorang siswa harus dengan penuh kesadaran dan keberanian untuk mampu menerapkan nilai tersebut di depan umum. Nah, kemudian masuk ke tingkat yang ketiga yaitu tingkat terluar, di mana di dalam tingkat tersebut terdapat 2 tahap atau 2 langkah, yaitu tahapan atau langkah yang pertama yaitu adanya kemauan dan kemampuan untuk berani mencoba melaksanakannya. Nah, tahap atau langkah yang kedua yaitu mampu mengulangi perilaku sesuai dengan nilai yang menjadi pilihannya. Artinya bahwa nilai yang menjadi pilihan setiap siswa harus mampu diterapkan di dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Nah, setelah membahas langkah-langkah, kemudian masuk di kelebihan dari model pembelajaran values clarification technique. Ada 5 kelebihan atau kebaikan dalam model pembelajaran clarification technique ini, yaitu yang pertama, mampu membina dan menanamkan nilai dan moral pada ranah internal psyche. Yang kedua, mampu mengklarifikasi atau menggali isi pesan atau materi sehingga mempermudah seorang guru untuk dapat menyampaikan materi kepada siswa. Yang ketiga, mampu memahami dan mengklarifikasi nilai-nilai yang ada di dalam diri siswa, kemudian memahami nilai yang ada pada diri orang lain, serta nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan nyata atau kehidupan kita sehari-hari. Yang keempat, mampu mengundang, melibatkan, membina, serta mengembangkan potensi yang ada di dalam diri siswa, terutama pada potensi sikap. Yang kelima, mampu memberikan sejumlah pengalaman belajar dari berbagai kehidupan yang telah dilalui atau yang telah dilewati oleh seorang guru ataupun siswa. Nah, tadi itu adalah kelebihan dari model pembelajaran VCT. Nah, sekarang itu ada kelemahan-kelemahan dari model pembelajaran VCT, yaitu yang pertama itu siswa akan menunjukkan sikap yang baik, patuh, penurut, tapi hanya di depan seorang guru saja, dan hal itu dilakukan siswa karena ingin mendapatkan nilai yang baik. Nah, yang kedua itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan seorang guru atau keterampilan yang dimiliki seorang guru, terutama keterampilan untuk bertanya tingkat tinggi agar seorang guru dapat menggali informasi-informasi yang tertanam dalam diri siswa, terlebih nilai-nilai yang positif yang belum tereksplor oleh diri siswa tersebut. Kemudian, memiliki kreativitas guru untuk menggunakan media-media yang ada di lingkungan sekitar untuk dapat menjadi pendorong atau salah satu perantara agar seorang guru dapat menggali informasi ataupun nilai yang tertanam di dalam diri siswa. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebut, ada beberapa cara untuk bisa mengatasi kelemahan tersebut, yaitu dengan cara yang pertama, seorang guru harus berlatih dan mempunyai keterampilan mengajar sesuai dengan standar kompetensi yang ada. Kemudian, seorang guru pun harus mempunyai pengalaman di mana ketika seorang guru mengulangi secara terus-menerus tentang model pembelajaran VCT ini, maka secara tidak langsung akan mendorong seorang guru itu untuk lebih memahami proses pembelajarannya agar dalam penanaman ataupun penimbulan nilai positif yang ada di dalam diri siswa dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan seorang guru. Nah, kemudian yang kedua itu seorang guru harus menggunakan pembelajaran tematik dan pendekatan kontekstual. Artinya, seorang guru ketika menyampaikan sebuah pembelajaran harus mengaitkan dengan topik-topik yang sesuai dengan anak atau kejadian-kejadian yang mungkin akan dialami oleh anak di kehidupan mereka sehari-hari, atau bisa juga dikaitkan dengan hari-hari besar atau hari-hari nasional yang dimana hari-hari tersebut adalah umum dan bisa dapat dipahami atau diketahui oleh banyak orang. Nah, itu tadi adalah sedikit pembahasan atau pemaparan mengenai model pembelajaran values clarification technique. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya model pembelajaran values clarification technique atau dapat disingkat VCT tersebut adalah model pembelajaran di mana seorang guru mampu mengeluarkan atau mengeksplor nilai-nilai yang ada di dalam diri siswa untuk dapat diterapkan di tempat anak berada. Ketika anak berada di dalam kelas atau anak berada di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan masyarakat. Jadi nilai itu tidak hanya tertanam dalam diri anak, tapi mampu diterapkan dengan baik di tempat anak berada. Nah, demikian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, datangnya dari saya pribadi. Apabila ada benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khairul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.